Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin melakukan proses tebar bibit ikan lele pada media galon, teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang baru belajar dalam budidaya ikan lele atau ingin mencoba budidaya ikan lele media galon, silahkan teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir ya. Karena dalam video kali ini saya ingin menyampaikan pada teman-teman berbagi pengalaman mengenai tentang budidaya ikan lele di media galon. Nah, ini sudah saya siapkan bibit ikan lele, teman ya. Ini untuk isinya kurang lebih sekitar 300 ekoran, teman ya. Tapi ini tidak saya masukkan ke galon ini semua ya. Nah, sebelum saya membahas video ini lebih lanjut, teman-teman ya, untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menonton video saya, silahkan dukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video mengenai tentang seputar budidaya ikan lele dan konten video mengenai tentang budidaya ikan lele dalam galon. Nah, untuk air yang saya gunakan ini kembali ke topik ya, teman-teman ya. Untuk media air yang saya gunakan di galon ini saya menggunakan air PDAM atau PAM ya. Nah, karena kemarin ada yang bertanya, Bang, kalau menggunakan air PAM itu gimana? Bisa, teman ya. Ini saya menggunakan air PDAM. Nah, mungkin teman-teman pertanyaan kemarin itu ada yang bertanya seperti ini, apakah air yang kita gunakan itu harus diendapkan? Tidak usah, teman ya, cukup kita menggunakan air baru dengan air PDAM. Yang penting air PAM-nya itu tidak mengandung kaporit ya. Kadang untuk air PAM yang ada di kota-kota biasanya kan menggunakan kaporit ya, tapi boleh teman-teman coba kalau memang ikan lelenya itu bertahan, berarti dia tidak mengandung kaporit ya, sorry teman-teman ya. Jadi karena ikan lele ini sebenarnya kan ikan yang tahan ya, tahan pada lingkungan yang kurang bagus, dia bisa hidup ya. Apalagi kalau kita menggunakan air yang jernih atau air baru ya, itu pastinya tentunya ikan akan jauh lebih sehat. Nah, untuk masing-masing galon yang saya isi air ini ketinggiannya airnya itu sekitar 1 jengkal ya, 1 jengkal sekitar segini, teman ya. Dan untuk bibit yang saya gunakan ini bibit lebih kecil ya. Yang kemarin saya kan tebar di ukuran 46, itu panen usia lele itu 2 bulan 1 minggu ya, itu sudah panen. Dan ini saya menggunakan bibit ukuran 35. Nah, mungkin kalau untuk jangka panennya nanti akan molor menjadi 3 bulan mungkin, teman ya. Nah, langkah-langkah awal ketika kita ingin tebar ikan lele, pastikan kita ketika membeli bibit ikan lele, pastikan bibitnya itu sehat ya. Nah, ciri-ciri bibit ikan lele yang sehat itu seperti ini, teman ya. Ini saya akan tunjukkan. Nah, ciri-ciri bibit ikan lele yang sehat itu seperti ini. Biasanya dia tidak ada ciri fisik ikan luka, untuk ikannya gesit, tidak menggantung, tidak pokoknya tidak ada semacam total ataupun semacam parasit. Nah, ketika kita awal tebar, ini saya akan tebar di sini, teman ya. Ini teman-teman bisa langsung lihat live. Untuk masing-masing galon ini saya isi 15 ekor ya. Ini saya sekali ambil 5 ya. 5. Nah, kenapa ini saya isi 5 ya? Karena di media galon ini walaupun kita isi banyak sebenarnya itu bisa, teman ya, tapi saya untuk menjaga kualitas ikan supaya ikannya sehat, ikannya aman ya, tidak terlalu padat yang penting, teman ya. Karena ada dari teman-teman konten kreator yang lain itu hanya bikin hiburan ya, dia tebar 300 ekor ataupun 100 ekor, itu sebenarnya nggak bisa, saya jamin itu nggak bisa. Nah, kalau teman-teman ingin serius ya, atau ingin budidaya ikan lele untuk jadikan sampingan seperti ini untuk masing-masing galon itu diisi 5 ekor ya, 5 ekor ikan lele, 15 ekor 15 ekor, teman ya, 15 ekor dengan ukuran ikan lele seperti ini, teman ya. Nah, ini sudah kali ketiga ya, kali ketiga ini saya tebar. Nah, sebenarnya sudah pernah saya aplikasikan dulu waktu pertama kali saya bikin konten ya, itu kalau nggak salah 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu saya sudah pernah. Tapi untuk buat video untuk serius ya itu baru
3 kali ini teman-teman ya. Jadi harapan saya ingin mengedukasi untuk teman-teman, karena untuk teman-teman tentunya yang berada di kota tidak semuanya itu mempunyai lahan yang luas ya, karena dengan kita manfaatkan lahan seadanya kita bisa budidayakan lele di media galon. Oh ya teman-teman, kemarin ada dari salah satu netizen ya, mereka beranggapan kalau konten saya ini sebagai pembodohan publik ya. Nah, mungkin saya tidak akan merespon hal itu ya, karena orang yang cerdas itu pasti akan berpikir ya bagaimana dan tujuannya saya itu apa. Karena kemarin tuh komentarnya itu kontennya itu kalau bikin konten kalau untuk hiburan nggak apa-apa bang, tapi kalau untuk dicontoh orang itu sebagai pembodohan publik, katanya seperti itu teman-teman. Nah padahal mereka nggak tahu ya kalau tidak semua orang itu kan nggak mempunyai modal yang cukup dan juga lahan yang luas. Jadi manfaat budidayakan lele di media galon itu adalah supaya teman-teman yang berada di kota itu bisa menikmati budidaya ikan lele di media galon dan menikmati hasil panen sendiri ya dari pertanian ikan lele sendiri teman-teman ya. Nah ini juga ketika teman-teman mempunyai kebun sayur, mungkin nanti ketika kita melakukan proses penyortiran, airnya kita bisa manfaatkan untuk penyiraman teman-teman ya. Karena untuk air ikan lele ini sangat bagus sekali untuk tanaman teman-teman ya. Banyak sekali netizen yang berkomentar ya, dari mulai konten apa ya, nggak bermutu, pokoknya terserah mereka lah ya. Intinya tujuan saya itu mungkin tujuan saya ingin mengedukasi teman-teman yang penasaran ingin budidaya ikan lele, walaupun ini fungsinya tidak untuk usaha ya. Saya sudah sampaikan ini hanya sebagai hiburan atau sampingan saja lah. Kalau kita pulang kerja kita kasih pakan, mau berangkat kerja kita kasih pakan, ya seperti itu. Perawatannya mudah sekali, nggak ribet. Dan untuk teman-teman yang menonton video saya, kenapa kok berkomentar seperti itu ya? Mereka nggak menonton videonya dari awal misalnya ya. Makanya untuk teman-teman ketika menonton video saya itu tontonlah dari awal sampai akhir supaya penjelasan saya itu nyampe semua lah. Jadi nggak di skip ya. Ini 15 ekor per galon, nanti seminggu sekali kita sortir teman-teman ya. Sekali ambil 5 ya. Jadi untuk 3 kali pengambilan itu sudah 15 ekor. Nah ketika kita mengisi ikan di galon ini, usahakan ikan kita belum kasih pakan ya. Jika awal tebar ikan belum dikasih makan atau dipuasakan. Nah tapi ini jangan contoh ya teman ya, ini saya jujur, ini bibit hasil pembenihan saya sendiri ya. Ini tadi pagi sudah saya kasih pakan teman-teman ya. Jadi semoga aja nanti aman ya. Karena saya mendadak bikin konten ini, saya mendadak karena kemarin ikan lele kan sudah saya panen, dan untuk ingin membuat video itu harus bikin apa ya, bahan baru untuk kita tebar awal. Ketika kita tebar seperti ini tuh sebenarnya kita tebar pada pagi hari itu yang pas atau waktu yang cocok ya, karena pagi atau sore hari itu waktu yang dimana matahari belum sampai terik ya, dan untuk ikan adaptasi itu akan jauh lebih cepat. Mungkin teman-teman kalau ingin ada yang bertanya ya seputar budidaya ikan lele di media galon, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Nanti pasti saya akan jawab kalau memang pertanyaan itu memang penting untuk saya jawab. Tapi kalau pertanyaannya itu mungkin kurang bagus atau mungkin kurang sopan, pastinya saya akan tidak menjawabnya ya. Nah ini sebagai contoh ikan yang sehat, biasanya ketika kita awal tebar dia langsung beraktivitas atau bergerak ya. Nah walaupun terkadang ada beberapa yang menggantung seperti ini atau diam. Biasanya kalau dia diam, dia belum beradaptasi teman-teman ya. Tapi kalau sudah beradaptasi pastinya dia akan gesit ya. Nah ini di masing-masing apa ya, bak kontainer ini saya juga ingin tebar ya teman-teman ya. Nah untuk teman-teman sebagai penyampaian saja ya, sebenarnya budidaya ikan lele itu tidak harus di kolam besar ya.
Tapi tentunya ini ada yang ingin saya sampaikan lagi. Tentunya untuk budidaya ikan lele, kalau untuk lahan yang sempit itu tidak bisa untuk dijadikan tempat usaha ya. Maksudnya usaha itu dengan budidaya skala besar nggak bisa. Kalau kita jual ya tentunya minim ya, walaupun kita bisa dapat untung tapi minim juga. Ini untuk masing-masing bak kontainer ini saya isi kurang lebih sekitar 30 ekor ya. Ini ukuran 35 teman-teman ya, ukuran 35 sangat kecil sekali. Sebenarnya saya ingin tebar di ukuran 57 atau 46 supaya proses panennya nanti itu cepat teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman jangan mencontoh ya, punya saya ini ukurannya terlalu kecil bibitnya, harus ukuran 46 atau 57. Kalau bisa semakin besar makin bagus ya. Mungkin ini saya isi 50 ekor bisa teman-teman ya, tapi nanti tentunya proses penyortiran saya akan kurangi ya. Kalau untuk bak kontainer ini kurangan, nanti saya kurangi per minggu itu sekitar 5 ekor atau 3 ekor lah, supaya lebih cepat. Ini karena saya isi agak padat ya. Sebenarnya alasan saya bikin konten seperti ini dulunya itu hanya iseng-iseng aja teman-teman ya. Tapi pada akhirnya banyak sekali teman-teman yang saya lihat itu mereka ingin mencoba budidaya ikan lele, tapi untuk modalnya terbatas. Ada juga yang mungkin bertanya, untuk lahan segini tuh bisa nggak budidaya ikan lele? Jadi pertanyaan seperti itu. Maka dari itu saya buatlah konten ini teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin merasa lahannya luas, modalnya banyak, bisa tebar sekali 50.000, 100.000 ekor, teman-teman itu jangan berkomentar yang kurang baik ya, karena kita semua itu yang ingin budidaya ikan lele itu bukan kalian saja ya. Jadi yang mempunyai modal sedikit ataupun lahan yang tidak terlalu luas juga ingin budidaya ikan lele. Nah kemarin waktu saya panen itu sudah sebagian saya bakar ya, untuk saya jadikan lele bakar ya. Pokoknya gurih sekali hasil budidaya ikan lele sendiri ya, gurih sekali dan mantap sekali pokoknya teman-teman ya. Jadi untuk mungkin itu saja teman-teman ya yang bisa saya ingin sampaikan untuk teman-teman. Jika ada suatu kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada salah kata juga ya, saya mohon maaf. Untuk yang saya sampaikan apabila ada suatu kesalahan. Dan untuk teman-teman yang ingin mencoba atau ingin praktek, semoga berhasil ya. Dan video ini saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani ikan lele Nusantara, salam sukses ya, sukses selalu untuk teman-teman ya.